Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas MLIE 5D, akan mempresentasikan tugas besar uji kompetensi 5 dengan judul penggunaan metode Center of Gravity dalam penentuan lokasi gudang di PT Prakarsa Enviro Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Hanifah Nur Aini Karyasi. Yang kedua, Muhammad Akbar Darmawan. Yang ketiga, Alfi Bina Rahmadanti. Yang keempat, Riko Alwi Pratama. Yang kelima, Nurul Indah Febrianti. Yang keenam, Rian Rizal. Dan yang ketujuh, Teresia Elizabeth Dameria. Saya, Alfi Bina Rahmadanti, akan mempresentasikan mengenai bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang penulisan laporan tugas besar kompetensi 5, di mana perusahaan PT Prakarsa Enviro Indonesia ini bergerak dalam bidang usaha engineering, procurement, construction, di mana ini merupakan penghasil teknologi pengolahan air besi atau pengolahan air limbah yang memberikan solusi dalam pengolahan air besi dan juga air limbahnya. Nah, adapun beberapa studi kasus di mana beberapa tahun terakhir pada PT Prakarsa Enviro Indonesia mengalami permintaan konsumen yang terus meningkat cukup tinggi, sehingga kapasitas produksi yang ada pada PT Prakarsa tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus masuk dalam permintaan di PT Prakarsa Enviro Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai rencana untuk menambah jumlah mesin produksinya, di mana dengan adanya permasalahan tersebut, maka PT Prakarsa memerlukan external warehouse, dan untuk menentukan lokasi external warehouse tersebut dapat dilakukan melalui perhitungan penentuan lokasi baru dengan metode COG atau Center of Gravity. Selanjutnya, adapun batasan permasalahan dalam laporan tugas besar kompetensi 5. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi di PT Prakarsa Enviro Indonesia yang beralamat di Villa Galaksi Bekasi, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua, data penelitian berdasarkan pengiriman beberapa customer, yaitu yang pertama KOB Mechanical Engineering di Malaysia, yang kedua PT Conoco Philips di Jambi, yang ketiga IKK Selopa Mioro di Yogyakarta, yang keempat PT di Univenus di Banten, yang kelima PT El Nusa di Semarang, yang keenam PT Garuda Mas Energi di Jakarta Selatan, dan yang ketujuh PT Satana Tirta Alamindo di Bekasi. Selanjutnya yang ketiga, metode yang digunakan untuk penentuan lokasi gudang yaitu menggunakan metode distribusi Center of Gravity. Selanjutnya adapun rumusan penelitian. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode Center of Gravity dalam penentuan lokasi gudang pada PT Prakarsa Enviro Indonesia. Yang kedua, apakah penggunaan metode Center of Gravity dapat meminimalkan jarak tempuh pendistribusian barang? Dan selanjutnya tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui penggunaan metode Center of Gravity dalam penentuan lokasi gudang yang baru pada PT Prakarsa Enviro Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan metode Center of Gravity dapat meminimalkan jarak tempuh dalam pendistribusian barang. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi Politeknik APP Jakarta dapat menggunakan laporan ini sebagai acuan bahan pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan referensi bagi mahasiswa mengenai analisis penentuan lokasi gudang yang baru menggunakan metode Center of Gravity. Yang kedua, manfaat bagi PT Prakarsa Enviro Indonesia. Yang pertama, mampu memberikan masukan terhadap lokasi gudang yang baru. Yang kedua, dapat menjadi perbaikan berkelanjutan untuk pengoptimalan biaya dan jarak pengiriman barang. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Rian Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 studi pustaka. Next. Definisi logistik. Definisi logistik menurut Sutarman 2005 yang terdapat di dalam jurnal Kasengkang 2016 mengemukakan bahwa logistik merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia, dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Dapat disimpulkan bahwa logistik adalah aliran barang atau jasa mulai dari sumber sampai tujuan. Pengertian logistik yang lebih rinci adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang atau jasa dan informasi terkait mulai dari titik asal sampai titik penggunaan untuk
memenuhi keperluan pelanggan. Fungsi logistik. Kata kunci logistik adalah aliran dengan objek, barang, atau jasa dengan tujuan menyediakan barang dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat, lokasi yang tepat, dan biaya yang tepat. Kegiatan utama logistik adalah pengadaan, penyimpanan, persediaan, pengangkutan, pergudangan, pengemasan, keamanan, dan penanganan barang dan jasa baik dalam bentuk bahan baku, barang antara, dan barang jadi. Adapun fungsi logistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lainnya, serta saling mendukung satu sama lain. Proses logistik menurut Subagio 1995 terdiri dari yang pertama, fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, yang kedua, fungsi penganggaran, yang ketiga, fungsi pengadaan, yang keempat, fungsi penyimpanan dan penyaluran, yang kelima, fungsi pemeliharaan, yang keenam, fungsi penghapusan, dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Distribusi logistik. Definisi distribusi logistik menurut Kando et al. 2017 di dalam jurnalnya mengemukakan bahwa secara umum kegiatan logistik terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan pergerakan, move, dan kegiatan penyimpanan, store. Sehingga jika kedua kegiatan ini direncanakan dan dikendalikan secara ketat, maka masalah sistem secara keseluruhan akan dapat terselesaikan dengan baik. Sedangkan Kotler dan Susanto 2000 mengemukakan bahwa distribusi sering digambarkan sebagai satu dari bauran pemasaran, yaitu price, place, produk, promotion, dengan menempatkan produk pada tempat yang sesuai untuk pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat distribusi logistik. Nah, manfaat distribusi logistik ini menurut Darmesta dan Handoko 2012 mengemukakan bahwa fungsi-fungsi pemasaran dilaksanakan, yaitu saluran distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, dan fungsi penunjang. Next. Nah, dari 3 fungsi tersebut, yang pertama yaitu ada fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembelian, penjualan, dan pengembalian. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi penyediaan fisik. Nah, penyediaan fisik ini dibagi menjadi 4 macam fungsi yang termasuk dalam penyediaan fisik, diantaranya yang pertama pengumpulan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pemilihan, yang terakhir yaitu pengangkutan. Next. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi penunjang. Nah, fungsi ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada pelayanan sesudah pembelian, yang kedua ada pembelanjaan, yang ketiga ada penyebaran informasi, dan yang terakhir yaitu ada koordinasi saluran. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada definisi gudang. Nah, definisi gudang yaitu sebuah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya ke lokasi distribusi atau kepada konsumen akhir. Next. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gudang. Nah, jenis-jenis gudang ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu gudang umum dan gudang distribusi. Dan gudang umum yaitu tempat menyimpan inventory pada periode waktu yang panjang. Sedangkan gudang distribusi, gudang yang menerima barang dalam jenis dan jumlah beragam, atau bisa dari sumber. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Teresia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi gudang. Menurut Martono, terdapat 5 fungsi utama gudang, yaitu yang pertama,
menyimpan barang untuk sementara waktu sampai menunggu giliran untuk diproses. Yang kedua, memantau pergerakan dan status barang. Yang ketiga, meminimumkan biaya pergerakan barang, peralatan, dan karyawan. Yang keempat, menyediakan media komunikasi dengan konsumen mengenai barang. Yang kelima, titik keseimbangan aliran persediaan dan barang. Selanjutnya adalah pengertian dari metode center of gravity. Jadi metode center of gravity ini adalah teknik penentuan lokasi yang ideal dengan menggunakan teknik kuantitatif dan matematik untuk menentukan lokasi external warehouse yang akan meminimalkan biaya pengiriman. Di sini, lokasi ideal yang dimaksud adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecaran menjadi minimal. Next. Selanjutnya adalah cara perhitungan dari metode center of gravity. Yang pertama, mengetahui dan juga mengurutkan jaringan distributor. Jadi di sini kita harus mengetahui beberapa data terlebih dahulu, yaitu list distributor. Yaitu untuk mengetahui tempat tujuan pengiriman dari manufaktur. Yang kedua, jarak dari pabrik. Ini bertujuan untuk menjadi perhitungan titik koordinat X dan Y. Selanjutnya adalah biaya transportasi perkendaraan yang nantinya akan menjadi faktor pengalinya. Yang kedua adalah menentukan titik koordinat setiap distributornya. Yang ketiga, perhitungan koordinat berdasarkan ongkos angkut. Di sini kita akan mengkalikan koordinat X dan Y dengan biaya transportasinya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu menghitung metode center of gravity dengan rumus untuk koordinat external warehouse-nya adalah dengan membagi jumlah dari koordinat X dan juga biaya transportasi dengan jumlah biaya transportasinya. Begitu juga dengan koordinat Y-nya. Selanjutnya adalah manfaat dari center of gravity. Jadi manfaat yang dalam pemberlakuan metode center of gravity ini agar penempatan gudang baru dapat lebih fleksibel dan terjangkau dari setiap konsumennya. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode center of gravity. Yang pertama, dapat menentukan titik lokasi yang paling ideal dari beberapa alternatif. Lokasi ideal yang dimaksud di sini adalah lokasi yang dapat meminimalkan jarak di antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua adalah lokasi memiliki akurasi dan presisi yang lebih baik. Hal ini terjadi karena letak berdasarkan longitude dan latitude pada suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah dapat meminimasi biaya distribusi. Karena di sini jarak pengiriman dan juga waktu pengiriman akan lebih cepat dan akan lebih murah. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode center of gravity. Yang pertama, diharuskannya ada proses lanjutan seperti rectifier. Hal ini dikarenakan saat penentuan pusat distribusi atau external warehouse, perlu diketahui apakah lokasi tersebut cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir adalah hanya untuk pencarian pusat distribusi atau external warehouse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Indah. Selanjutnya, saya Nurul Indah akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu perangkat tugas besar. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilakukannya pengamatan adalah berada di PT Enviro Indonesia yang mana berlokasi di Villa Galaxy Lokasi, Jalan Pulau Ribung, Blok AR2, nomor 22, RT 005, RW 019, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana observasi dilakukan dimulai pada tanggal 23 September 2021 hingga 1 semester ke depan. Selanjutnya ada lingkup tugas besar. Yang pertama, profil perusahaan. PT Prakarsa Enviro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan air dan air limbah atau water and wastewater treatment. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2002. Semakin maju peradaban nyatanya tidak diimbangi oleh kelestarian lingkungan, khususnya menjaga kebersihan air. Rusaknya hutan akibat dari penggundulan hutan menyebabkan berkurangnya lahan resapan air. Tak hanya itu, limbah kimia yang langsung dibuang begitu saja ke sungai menyebabkan sungai-sungai tercemar zat-zat berbahaya. Hal ini memotivasi pendiri
untuk melestarikan air bersih sekaligus melihat peluang usaha dengan membangun PT Prakarsa Enviro Indonesia. Jasa yang ditawarkan terdiri atas teknologi pengolahan air atau WTP, air limbah domestik atau STP, air limbah industri atau WWTP, dan sanitasi bermerek Enviro. Di tahun 2005, para pendiri sukses membawa PT Prakarsa Enviro Indonesia ke masa kejayaannya. Selanjutnya ada visi misi. Visi perusahaan. Menjadi perusahaan yang mampu bersaing dan aktif membangun lingkungan bersih untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekologi. Misi perusahaan yang pertama, menjalankan bisnis untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, utamanya dalam bidang teknologi pengolahan air dan limbah serta sanitasi. Yang kedua, memberikan solusi profesional, bermanfaat, dan beretika dalam mengatasi tantangan dalam menciptakan dan membangun lingkungan bersih. Selanjutnya ada teknik pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Setelah melakukan observasi di perusahaan, diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan permintaan yang cukup tinggi, sehingga membuat perusahaan memiliki rencana dalam menambah jumlah dari mesin produksinya. Yang mana rencana tersebut memiliki keterbatasan, yaitu area pabrik yang sudah tidak dapat menampung hasil dari produksi. Maka perlu adanya external warehouse untuk melakukan penyimpanan sementara sebelum hasil produksi dikirim ke konsumen. Lalu, permasalahan yang sudah diidentifikasi akan dilakukan metode perhitungan agar dapat menentukan lokasi warehouse baru yang tepat dan dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat external warehouse. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini digunakan jenis data, yaitu yang pertama ada data primer yang terdiri dari observasi guna mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi dari objek yang ditinjau. Observasi dilakukan di unit warehouse dan procurement PT Prakarsa Enviro dengan mengamati proses penyimpanan dan pengiriman secara aktual di PT Prakarsa Enviro. Lalu selanjutnya ada wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Pak Ardita Tania selaku karyawan unit terkait dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan terkait distribusi dan transportasi. Selanjutnya ada data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku referensi dan jurnal penelitian yang membahas mengenai analisis perhitungan metode terkait, yaitu Center of Gravity. Lalu ada teknik pengolahan data. Setelah data yang sudah didapatkan, akan dilakukan analisis dan perhitungan dengan menggunakan metode Center of Gravity untuk menentukan lokasi warehouse baru yang tepat. Langkah perhitungan Center of Gravity antara lain yang pertama, mengetahui dan juga mengurutkan konsumen. Sebelum melakukan perhitungan, data yang harus diketahui untuk dilakukan perhitungannya yaitu data list konsumen dan biaya transportasi pengiriman ke setiap lokasi konsumen. Yang kedua, menentukan titik koordinat setiap lokasi konsumen. Letak titik koordinat dicari untuk setiap lokasi konsumen dengan menggunakan Google Maps. Lalu perhitungan koordinat berdasarkan ongkos angkut. Dilakukan perhitungan koordinat dan juga ongkos angkut yang dikeluarkan perusahaan. Yang terakhir, melakukan perhitungan COB. Setelah hasil perhitungan di langkah sebelumnya sudah diselesaikan, lalu kita bisa mendapatkan koordinat titik baru dengan melakukan perhitungan metode Center of Gravity. Lalu yang terakhir ada flowchart tugas besar. Next. Flowchart tugas besar ini berisikan tahapan dan langkah yang dilakukan dalam menyusun laporan tugas besar agar penyusunan menjadi lebih jelas dan terarah. Yang pertama, menentukan latar belakang dan studi pustaka mengenai metode distribusi dan transportasi. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan tempat dilakukannya penelitian. Selanjutnya, menentukan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilakukannya pencarian studi pustaka tentang logistik, distribusi, pergudangan, metode Center of Gravity. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang berupa data primer yaitu observasi dan wawancara, data sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal penelitian. Lalu dilakukannya pengolahan data menggunakan metode Center of Gravity. Selanjutnya, didapatkan kesimpulan dari laporan tugas besar dan juga saran untuk perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah Nuraini. Baik, saya Hanifah Nuraini akan membahas mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini terdapat uraian permasalahan
Seperti yang kita ketahui, PT Prakarsa Enviro Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi untuk pengolahan limbah. Pada saat melakukan observasi, kami mengetahui bahwa beberapa tahun terakhir ini permintaan terhadap mesin-mesin pengolahan limbah mengalami pelonjakan permintaan. Setelah itu, untuk menghadapi kelonjakan permintaan tersebut, PT Prakarsa Enviro Indonesia tidak mampu untuk memenuhi permintaan dikarenakan tempat atau kapasitas untuk memproduksinya tidak mencukupi, yang mana pada aktual perusahaan di PT Prakarsa Enviro Indonesia ini, lokasi produksi dan juga lokasi warehouse-nya ini ditempatkan secara tergabung atau menjadi satu. Selanjutnya yaitu perlu membentuk strategi dalam proses pendistribusian barang dengan memperhatikan perbedaan jarak dan juga biaya transportasinya. Next. Selanjutnya, kami melakukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang kami lakukan setelah mengidentifikasi permasalahan, yaitu kami membentuk lokasi gudang yang baru dengan menggunakan metode Center of Gravity sebagai titik distribution center menuju ke setiap pelanggan PT Prakarsa Enviro Indonesia, sehingga PT Prakarsa Enviro Indonesia mampu mendistribusikan permintaan produk pengolahan airnya. Lokasi gudang yang baru tersebut juga memperhatikan atau mempertimbangkan dari jarak tempuh ke masing-masing lokasinya, sehingga jarak tempuh yang ditempuh untuk mengirimkan barang dapat ditempuh dengan jarak yang lebih minimum. Selanjutnya, kami di sini mengetahui dari lokasi konsumen, sebaran lokasi konsumen untuk PT Prakarsa Enviro Indonesia. Yang pertama terdapat KOB Mechanical Engineering yang berada di Malaysia, kemudian PT Conoco Philips yang berada di Batang, Jambi, kemudian terdapat PT El Nusa yang berada di Semarang, Jawa Tengah, kemudian terdapat PT Garuda Masinergi yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta, kemudian ada PT Sarana Tirta Alamindo yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian terdapat PT Univenus yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, dan yang terakhir ada IKK Selo Pamioro yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kami melakukan usulan perbaikan. Yang pertama, dalam melakukan usulan perbaikan ini, kami melakukan penyusunan data pelanggan PT Prakarsa Enviro Indonesia yang berupa lokasi dari masing-masing konsumen, kemudian alamat, kemudian biaya pengiriman, kemudian frekuensi pengiriman, dan juga dari titik koordinat masing-masing konsumen atau lokasi pengiriman. Kemudian yang kedua, kami melakukan perhitungan Center of Gravity dengan menggunakan titik koordinat dan juga biaya pengiriman. Selanjutnya, setelah menghitung dengan menggunakan Center of Gravity, kami mendapatkan titik koordinat lokasi gudang yang baru. Setelah mendapatkan titik koordinat lokasi gudang yang baru, kami mencari atau melakukan survei virtual dengan menggunakan bantuan dari Google Maps. Selanjutnya, ini merupakan data pelanggan dari PT Prakarsa Enviro Indonesia yang terdiri dari KOB Mechanical Engineering, PT Conoco Philips, IKK Selo Pamioro, PT Univenus, PT El Nusa, PT Garuda Masinergi, dan juga PT Sarana Tirta Alamindo. Di sini juga tertera untuk alamat, biaya pengiriman, frekuensi pengiriman, dan juga total biaya pengiriman untuk masing-masing dari konsumen PT Prakarsa Enviro Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan dari metode Center of Gravity, yang mana dalam perhitungan Center of Gravity ini diperlukan titik koordinat untuk menghitung atau mendapatkan hasil lokasi pusat distribusi yang baru, yang mana titik bujur dan lintang di sini kami dapatkan dengan menggunakan bantuan dari Google Maps. Di sini kami mencari titik koordinat untuk masing-masing konsumen, kemudian nantinya
titik koordinat tersebut akan dikalikan dengan total biaya pengiriman dan didapatkan titik koordinat dari bujur dan juga lintang yang dikalikan dengan total biaya pengiriman. Selanjutnya, hasil tersebut dilakukan penjumlahan, yang mana dari total biaya pengiriman dijumlah dan juga dari perkalian antara biaya dan juga bujur dijumlah, kemudian untuk begitu juga untuk titik dari lintangnya. Dan selanjutnya kami melakukan perhitungan dari center of gravity, yang mana untuk menentukan lokasi titik pusat gravitasi untuk titik bujur, yaitu dengan menggunakan sigma WI dikalikan dengan DIX, kemudian dibagi dengan sigma WI, dan didapatkan hasil untuk titik pusat distribusi bujur yaitu 107,0032. Kemudian untuk titik pusat distribusi lintang atau CY didapatkan dari sigma DIY dikalikan dengan total biaya pengiriman, kemudian dibagi dengan total biaya pengiriman, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah minus 6,1849. Dan didapatkan untuk lokasi pusat distribusi, untuk koordinat X-nya itu adalah 107,0032, dan untuk koordinat Y-nya adalah minus 6,1849. Selanjutnya, di sini kami juga menggambarkan untuk titik koordinat sebaran lokasi konsumen dan juga distribution center yang sudah dilakukan dengan menggunakan perhitungan dari metode center of gravity, di mana untuk titik yang abu-abu ini menggambarkan dari letak konsumennya, dan juga untuk distribution center ini menggambarkan dari letak lokasi distribution center yang baru, yang mana dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk letak distribution center ini berada di tengah-tengah dari sebaran konsumen PT Prakarsa Enviro Indonesia. Selanjutnya, kami setelah melakukan perhitungan, kami juga melakukan survei secara virtual dengan menggunakan bantuan dari Google Maps, yang mana pada titik koordinat yang didapatkan dari perhitungan center of gravity, ketika kami cari dengan menggunakan bantuan dari Google Maps, kami mendapatkan alamat di Jalan Tanggul Raya, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat, yang mana jalan tersebut dapat dilihat pada gambar. Jalan ini merupakan jalan besar yang banyak dilalui oleh kendaraan dan juga dapat dilalui oleh kendaraan yang besar, sehingga lokasi tersebut dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menjadi usulan untuk membangun lokasi fasilitas distribution center yang baru. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Riko Timin. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 atau bab penutup. Next. Ada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Pada PT Enviro Indonesia terdapat bagian pergudangan dan bagian pengadaan, di mana penentuan lokasi perlu dipertimbangkan berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada di PT Enviro Indonesia, yaitu memperluas kapasitas produk dengan menentukan lokasi gudang baru. Nah, di mana lokasi gudang baru ini harus disesuaikan dengan jarak tempuh dan juga biaya transportasi kepada setiap pelanggan PT Enviro Indonesia. Nah, usulan perbaikan untuk PT Enviro Indonesia itu penentuan lokasi gudang baru yang efektif dan efisien, atau bisa dibilang ideal, untuk menambah kapasitas produk, di mana dilakukan dengan perhitungan center of gravity dan didapatkan titik koordinat lokasi gudang baru
di Jalan Tangguraya, tepatnya di Kota Bekasi. Nah, untuk lokasi ini berada di jalan raya sehingga akan mudah akses untuk transportasi, pendistribusian akan berjalan dengan baik karena akses jalan yang mudah juga memiliki jarak tempuh minimum untuk menuju para konsumen PT Enviro Indonesia. Next. Untuk usulan yang sudah dibuat, maka kami menyarankan agar titik koordinat gudang baru yang berada di Kota Bekasi dapat diimplementasikan dengan maksimal oleh perusahaan, sehingga kedepannya perusahaan akan dapat menekan biaya pengiriman dan perusahaan juga dapat lebih mudah menggapai semua konsumen, sehingga profit yang didapat oleh perusahaan akan lebih besar dan lebih maksimal. Baik, mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.